Di dalam diri manusia itu ada syahwat, keinginan untuk merasakan kenikmatan. Bayangkan seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini membuat aturan, barang siapa yang ingin masuk surga, maka dia tidak boleh menuruti syahwatnya, dilarang sama sekali. Maka kemungkinan besar tidak ada manusia yang mampu melakukannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan kasihnya, dengan kebijaksanaannya, membuat aturan, membuat syariat yang mampu kita tanggung, memberi kita jalan menyalurkan syahwat di tempat yang diridhoi Allah. Kita mendapatkan kenikmatan, juga mendapatkan pahala. Di lain sisi, ketika kita menyalurkan syahwat kita di tempat yang tidak diridhoi Allah, maka kita mendapatkan dosa walaupun kita mendapatkan kenikmatan. Sama-sama mendapatkan kenikmatan, yang satunya mendapatkan pahala, sementara satunya lagi mendapatkan dosa. Perbedaannya, yang satu menyalurkan syahwatnya di tempat yang diridhoi Allah, dan satunya lagi di tempat yang dimurkai Allah. Tetapi aneh lagi bagi orang yang sombong. Orang yang sombong itu aneh. Karena orang yang syahwat, nuruti syahwat itu, mereka buat dosa itu karena pengen enak. Jadi ketika mereka berbuat dosa itu mereka dapat enaknya. Beda lagi sama orang yang sombong. Orang yang sombong ini melanggar perintah Allah, tidak mau menerima kebenaran. Enaknya apa? Bahkan orang yang sombong itu demi kesombongannya dia sampai melakukan hal yang membuat dia menderita. Ambil contohlah iblis. Iblis ini melanggar perintah Allah, tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Kesenangan apa yang didapat oleh iblis dari melanggar perintah Allah itu? Tidak ada. Dia hanya terkekang dengan kesombongannya, disetir oleh kesombongannya, sehingga dia memilih apa? Memilih untuk tidak taat. Tetapi di dalam ketidaktaatan itu apa dia mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesenangan? Kan ya tidak. Malah di situ dia mendapatkan penderitaan. Dan inilah anehnya orang yang sombong. Orang yang sombong itu mampu bertahan dalam kesalahan yang menyakitkan demi kesombongannya, demi keangkuhannya itu. Beda lagi sama orang yang menuruti syahwatnya. Mereka bertahan di dalam kesalahan yang menyenangkan. Apabila sudah tidak ada kesenangannya, maka dia akan bertaubat, dia akan insyaf, tidak akan melakukan lagi. Banyak orang yang dulu mabuk-mabukan, kemudian kena penyakit, hidupnya hancur, dia taubat dari mabuk-mabukan. Ada orang yang judi, kemudian terjebak hutang, hidupnya hancur karena judi, kemudian dia tobat dari judi. Jadi orang-orang itu bisa bertobat ketika di dalam kesalahannya itu sudah tidak menyenangkan. Itu masih mending daripada orang yang sombong. Orang yang sombong itu bagaimana ya? Orang yang sombong itu demi menjaga kesombongannya, dia sampai menderita, sampai mau menderita dia demi menjaga kesombongannya. Abu Jahal, dia tahu Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah, tapi dia gengsi untuk mengakuinya karena Nabi Muhammad dan Abu Jahal itu berasal dari dua keluarga yang saling bersaing dalam hal kemuliaan. Maka dia tidak mau gengsi untuk mengakui bahwa keluarga yang selama ini coba dikalahkan oleh keluarganya, dari sanalah diutus seorang Rasul. Seandainya Rasul itu berasal dari keluarganya, pastinya Abu Jahal mau menerimanya dengan senang hati. Abu Jahal dikuasai oleh kesombongan sehingga dia pilih masuk neraka daripada mengakui kenabian Nabi Muhammad, demi bertahan di dalam kesombongannya itu, demi nuruti kesombongannya. Itu sampai berani siap menderita. Sedangkan orang yang syahwat, menuruti syahwatnya, dia mau melakukan kesalahan asal kesalahannya itu menyenangkan. Sedangkan orang yang sombong, dia mau melakukan kesalahan meskipun di dalam kesalahannya itu ada penderitaan. Jadi ini bahaya sekali penyakit sombong ini. Penyakit sombong ini berbahaya sekali. Maka jangan diremehkan. Kita harus selalu
bermuhasabah, menilai diri kita. Kita harus selalu menilai diri kita. Apakah ada benih-benih kesombongan di dalam diri kita? Jika ada, kita mohon kepada Allah, ya Allah, cabutlah rasa sombong dari dalam hati kami ini, ya Allah. Banyak-banyak istighfar, mohon ampun, ya Allah. Sepertinya tadi, pagi tadi, saya sudah sombong, ya Allah. Ya Allah, pagi tadi sepertinya saya merasa lebih baik daripada si fulan, ya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari kesombongan. Karena ketika seseorang itu terkena penyakit kesombongan yang sudah menguasai dirinya, maka dia akan melakukan kesalahan dosa demi menuruti kesombongannya. Bahkan walaupun di dalam kesalahan dan dosa-dosa itu dia merasakan banyak penderitaan. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah.